Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji peserta PPG Daljab 2025. Perkenalkan, saya Ria Khairia, mahasiswi PPG di LPTK Winshay Bersiah Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 25301121179. Saya mengajar di SDN 1 Kalimaro. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk UKIN, video pembelajaran dengan materi tentang hidup damai dengan saling memaafkan untuk kelas 6. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Semangat hari ini? Semangat. Ya, sebelum belajar kita mulai berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin Wendy berdoa. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat kan? Siapa yang hari ini tidak berangkat? Kemudian? Ya, siapa lagi? Ya, itu kenapa? Sakit semua. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh semuanya. Amin. Oke, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kenapa Mila? Semangat ya? Semangat. Coba mana semangatnya? Semangat. Iya, semangat semuanya. Oke. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Di pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna al-Afu ya. Nah, sekarang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling memaafkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian diharapkan setelah belajar ini mampu menjelaskan arti kata maaf dan memaafkan. Kemudian yang kedua, kalian menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan. Jadi kalau punya salah kita merasa bersalah. Yang ketiga, kita semua bisa meneladani sikap pemaaf Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menumbuhkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini akan tercapai semua. Kemudian, apa sih arti maaf dan memaafkan itu? Siapa yang tahu? Maaf itu apa kemarin? Menghapus. Menghapus apa? Menghapus kesalahan dari hati, iya. Kemarin kita sudah belajar al-afu, ya, yang artinya apa? Menghapus. Maaf itu artinya menghapus. Siapa di sini yang pernah memaafkan? Pernah maafin teman? Kenapa temannya? Punya salah sama kamu, salahnya apa? Oh, bikin sakit hati. Temannya minta maaf? Iya, udah kamu maafin? Hebat. Kemudian siapa yang suka minta maaf? Kalau punya salah, iya, minta maaf. Kenapa minta maafnya? Karena berbuat salah sama teman. Jadi kalau punya salah kita meminta maaf. Kalau kita disakiti kita memberi maaf atau memaafkan. Lanjut. Maaf adalah apa? Pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Kemudian memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Dan Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Jadi kita itu disuruh sama Allah untuk saling apa? Memaafkan. Nah, mengapa sih harus menyesal dan menyatakan penyesalan? Kenapa? Karena apa? Karena kita sudah merasa bersalah, sudah apa? Menyakiti, melukai badan, hati, atau hatinya orang lain. Kemudian apa? Mengapa harus menyesal dan menyatakan penyesalan? Karena apa? Menyatakan penyesalan dilakukan berarti untuk menggugah hati orang yang kita sakiti. Supaya apa? Supaya supaya ikhlas apa? Memaafkan. Kemudian ungkapan rasa penyesalan bukan sekedar basa-basi, artinya kalau misalnya sudah salah, benar-benar tulus minta maafnya, bukan cuma formalitas. Kemudian penting nggak sih menyatakan penyesalan? Kenapa penting? Iya, sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Apa bunyi sabdanya Nabi? Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya pada saudaranya, baik berupa kehormatan atau lain-lainnya, hendaknya segera minta. Iya, barang siapa yang punya salah atau pernah berbuat aniaya, entah itu dia punya salahnya menyakiti hatinya saudaranya, menyakiti hati temannya, atau dia pernah memukul. Itu aniaya secara fisik ya. Secara fisik pernah mukul atau secara verbal, kata-katanya menyakitkan, itu harus minta maaf. Sekarang juga minta maafnya, jangan tunggu nanti. Kenapa? Kalau nanti sudah lupa, nggak minta maaf, kata Nabi apa? Hendaknya segera meminta halal. Sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya. Dan jika tidak mempunyai kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. Artinya apa? Kalau misalnya sampai meninggal, nauzubillah ya, kalau kita sampai meninggal, nanti belum sempat meminta maaf. Ya, misalnya Wendy punya salah, belum minta maaf, nanti Wendy-nya apa? Kebaikannya Wendy akan diambil sama orang yang disalahinya. Wendy belum sempat meminta maaf, sudah meninggal misalnya. Nanti di akhirat akan diambil pahalanya. Kalau Wendy-nya habis, pahalanya gimana, Bu? Akan ditambahkan dosa orang yang berbuat salah. Ya, orang yang disalahinya, orang yang disakitinya. Kenapa? Karena waktu di dunia tidak segera meminta maaf. Kita tonton video kisah Nabi Muhammad. Gimana sih Nabi Muhammad sebagai teladan kita itu? Ini ada kisah sahabat yang berkhianat sama Nabi. Silakan simak. Kelihatan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW yang berkasih saya, beliau yang menjiwanya, muslimnya, tidak ini orang yang berkata bila tahu apa yang yang berkata, maka beliau akan apa yang berjadinya. Salah satu berkata, maka Rasulullah SAW apa yang berkata soal sahabat nama Habib bin Abi Bakar, saat sebelum bersuara kepada sahabat Bakar, Abu Bakar, lalu mengenai Nabi SAW. Habib bin Abi Bakar, Allah SAW jadi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu dari sahabat lainnya, Habib mengatakan dengan ayat Mekah, ia adalah ikut beberapa orang bersama dengan Rasulullah SAW masuk dalam bandara. Hariwan, dia sedikit dari sahabat yang dapat juga Ahlul Badar. Tidak luar ketika Rasulullah SAW berkata apa yang hendak berlaksanakan melakukan dengan kaum bersama mereka melakukan perjanjian. Pada saat itu, Habib bin Abi Bakar memberikan suatu rekomendasi tentang bicara Muhammad SAW yang sedang persiapan untuk Islam untuk menyebutkan. Tapi ini masuk ke suatu kondisi yang ada di Mekah Madinah saat dalam dakwah bin Syekh bin Hasyim bin Ammar. Dia akan untuk komunitas pada suatu dari umat Islam pada saat Ramadan. Jika dengan Muhammad SAW kami suatu setelah diberikan oleh Jibril. Itu saja Nabi dan sahabat yang berkata Habib menikah. Namun dia menggunakan emosi Allah. Beliau kemudian menunjukkan suatu kepada Habib dan meminta penjelasan darinya. Apa maksud dari suatu? Ketika itu Habib berkata Nabi tidak perlu mengkajinya. Ia kemudian menjelaskan maksud dan tujuan dari diberikannya surat tersebut. Sesungguhnya aku adalah seorang yang berikan kejadian dan sedangkan aku bukan hanya keluarga mereka. Sebenarnya orang yang bersama dari kalangan hadis boleh dikabar dari Mekah. Tetapi mereka akan melindungi diri dan mereka. Jelas Habib. Aku ini ketika aku sudah tidak memiliki nasab keluarga dari mereka. Ada yang aku berikan dari mereka orang yang akan melindungi kamu. Tidak akan menghalangi kamu. Tidak akan meninggalkan Islam dan juga bukan karena riwayat keberhasilan setelah aku dari Islam. Ujarnya. Nabi Muhammad SAW yang sahabat tersebut. Beliau mengakui dan memaafkannya. Belumnya, apa yang dikatakan oleh Habib tersebut adalah tidaknya. Namun, jika salah yang mengakui kasus tersebut asalkan dari alasan yang diberikan oleh Habib. Maka sehingga pada saat minta izin kepada Muhammad SAW untuk meninggal ke Habib, Nabi segera menjawab dan mengatakan bahwa Habib adalah Ahlul Badar. Katakan Allah sudah berdasarkan Ahlul Badar, yaitu dia berfirman, berbuatlah sekalian, sungguh aku telah memberi kalian. Kata Muhammad SAW. Berikut karena itu Muhammad SAW, beliau akan mengatakan hadis yang berdasarkan cara dia berpasukan umat Islam Mekah setelah mendengarkan penjelasan dan kualifikasi darinya. Soal informasi yang sangat penting bisa mengalami kawan dan selamat pasukan umat Islam tidak tegur. Tentunya secara sungguh diketahui oleh Rasulullah SAW dan akhirnya juga berhasil dijelaskan tidak apa ada beberapa antara. Oke, apa isi video tersebut? Apa? Apa isinya? Cerita tentang siapa? Apa? Nabi Muhammad kenapa? Dikhianati oleh? Iya. Pengkhianatan itu apa? Hatibnya ngirim apa? Kirim surat? Iya. Jadi waktu itu orang Islam itu mau menaklukkan kota Mekah. Kemudian Hatib itu karena merasa di Mekah itu banyak saudaranya, jadi dia itu mengirim kabar bahwa nanti Mekah itu akan ditaklukkan oleh pasukan umat Muslim. Itu kan namanya berkhianat ya. Jadi kabarnya sudah sampai ke kota Mekah dulu. Sehingga apa? Sahabatnya pada apa? Marah. Kenapa marah? Iya, karena itu menyangkut keselamatan umat Islam. Jadi sahabatnya marah malah pengen apa? Pengen memenggal Hatib. Iya, karena sudah bersalah, sudah berkhianat. Tapi Nabi Muhammad itu adalah orang yang pemaaf. Karena Hatib adalah Ahlul Badar. Yang pertama itu, Ahlul Badar itu apa? Pahlawan ketika perang Badar ya. Kemudian Hatib itu hanya mengkhawatirkan keluarganya saja, bukan ingin mengkhianati umat Islam. Makanya Nabi Muhammad akhirnya memaafkan Hatib. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa sebesar apapun kesalahan orang, kita harus memaafkan. Dan sebesar apapun salahnya kita juga harus minta. Oke, berarti kita lanjut. Adab menyatakan penyesalan yang baik. Kalau kita punya salah, kita harus menyatakan penyesalan. Coba yang pertama, adabnya apa, No? Ya, kalau kita punya salah, yang pertama kali dilakukan adalah apa? Mengakui kesalahan. Yang kedua, No? Menyesali kesalahannya. Setelah mengakui kesalahan, kita menyatakan menyesali kesalahan. Setelah menyatakan kesalahannya, kita menyesal. Saya nyesel sudah melakukan kesalahan. Yang ketiga, jangan mencari alasan. Artinya minta maaf saja. Jangan mencari alasan bahwa saya tuh begini. Tidak boleh, banyak alah. Yang keempat, apa? Nah, kita menyesal itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya, Wendy, apa? Setelah bersungguh-sungguh menyesal, dalam hati kita bertekad untuk tidak lagi melakukan kesalahan atau tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya, apa?
Ya, kalau misalnya kita ngambil harta atau kita melakukan kesalahannya itu tentang harta, maka kita harus mengembalikan. Misalnya Nila ngambil pulpennya Wendy, ya dibalikin. Wendy maaf ya, kemarin aku pakai pulpennya kamu sampai habis nih, diganti. Jadi kalau harta diganti. Lanjut, apa lagi? Ya, kalau misalnya kita minta maaf itu harus siap mentalnya. Misalnya Wendy-nya marah, kamu sih nggak bilang-bilang. Wajar ya? Jadi kita harus siap mental. Dengan merendahkan diri, iya maafin ya, kemarin akunya buru-buru. Jangan balik kitanya apa? Ikut marah lagi, tapi harus sadar bahwa kita bersalah. Itu beberapa adab gimana caranya menyatakan penyesalan yang baik. Nah, sekarang kalau tadi kita yang bersalah ya, sekarang kalau ada orang lain yang bersalah sama kita harus apa kalau dia yang bersalah? Mengapa harus memaafkan? Iya, karena semua manusia pasti pernah salah, karena kita manusia. Kemudian apa lagi? Iya, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang suka memaafkan. Rasulullah pernah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa apa? Memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Ya, makanya tadi Nabi Muhammad itu memaafkan. Kita harus meneladani kalau ada yang punya salah sama kita harus memaaf. Kemudian nilai pemberian maaf melebihi nilai sedekah harta. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu. Artinya, ya, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Jadi kita ngasih maaf, ya udah saya maafin, itu lebih baik daripada kita apa? Bersedekah, tapi diiringi dengan apa? Dengan menyakiti. Ini buat kamu sih minta aja, itu menyakiti kan? Itu tidak lebih baik kita memberi maaf daripada kita bersedekah tapi dengan menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Ini sudah kelompoknya ya. 1, 2, 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu aja ya. Ini per kelompok. Di sini ada permasalahan, silahkan kalian diskusikan tentang memaafkan. Kemudian yang terakhir kita bermain sosiodrama ya. Drama saling memaafkan. Silahkan nanti dibagi. Kita sepakati berapa menit mengerjakan ini? Ini silahkan 3 orang drama, 2 orang di sini. Berapa menit kita mengerjakan ini? 30? 40? 30 menit ya, kita sepakati. Oke, silahkan dikerjakan. Ini kan ada ini kan drama itu bekerja. Silahkan yang 3 orang drama, 2 orang di sini. Ini kan drama siapa aja. Disepakati ini kalau di sini. Tadi 1 kamu ini. Ini 3 menit. Ini sepakati dulu, siapa yang ada 5 orang. Drama 3 orang, 2 orang di sini. Dan kami ini di sini. Sok yang drama, ini tanda di siapa yang menjadi drama. Kamu ini, saya ini. Pada kegiatan ini saya membimbing jalannya proses diskusi dan proyek peserta didik. Jadi di sini kita ada proyek menampilkan drama dengan tema saling memaafkan. Tujuan diadakannya drama ini adalah agar anak-anak mampu menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya sehari-hari sesuai yang nanti akan dipraktekkan dalam drama yang akan ditampilkan. Anak-anak akan diajarkan solusi ketika dia mendapatkan permasalahan dengan temannya, bagaimana sikap dan cara menyelesaikannya, entah itu sebagai orang yang punya salah ataupun sebagai orang yang pernah disakiti. Di sini diajarkan bagaimana cara menyikapinya sebagai orang yang tersakiti agar bisa memaafkan, dan sebagai orang yang menyakiti itu agar meminta maaf. Kita pelajari dan praktekkan dalam sosiodrama ini. Dan alhamdulillah anak-anak antusias dengan kegiatan ini. Mereka sangat semangat dalam latihan untuk tampilan dramanya. Bahkan mereka menjiwai
sehingga diharapkan nantinya mereka dapat mengambil pelajaran dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kelompok 1 mau maju, boleh? Salam dulu. Jangan aja. Sini, maju ke depan. Geser, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil tugas. hasil diskusi tugas kelompok kami. Yang pertama, pernahkah kamu disakiti kemudian orang yang menyakitimu meminta maaf atas kesalahannya? Ceritakan pengalamanmu saat memberi maaf dan jelaskan apa kesalahan temanmu dan bagaimana sikapmu terhadap orang yang menyakitimu. Pernah, saat itu saya berbuat salah kepada teman saya. Saya merasa bersalah karena sudah menyakiti hati teman saya. Sikap saya terhadap orang yang menyakiti adalah langsung memaafkan orang itu. Karena semua orang pasti berbuat salah. Begitupun kita juga telah berbuat salah. Bagaimana? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat memberi maaf dan bagaimanakah seharusnya ada memberi maaf kepada orang yang telah menyakitimu? Perasaan setelah memberi maaf yaitu sangat senang dan damai. Oh ya, jadi katanya perasaannya itu setelah memberi maaf itu apa? Senang dan damai. Senang ya, karena sudah memberi Maaf. Oke. Adab memberi maaf yaitu tulus, menyesali perbuatan dan siap mental. Ya, Karena kita tidak tahu orang itu akan memarahi kita tidak. ya boleh. Kita akan menampilkan drama kado maaf untuk sahabat. Ya. Silakan. Oh ya, yel-yel dulu, biar semangat. Ada yel-yelnya, adanya. Biar semangat. Yang kepala dong ini. Nih, biar semangat dulu. Kita kasih semangat dulu tentang tentang drama katanya tentang memaafkan. Kelompok 1 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Yeay, tepuk tangan. Keren katanya. Kita saksikan kelompok 1. Ya. Sudah seminggu lebih ya, Maya masih marah denganmu. Iya, padahal aku sudah mengirim pesan, tapi belum saja dibalas. Bagaimana tidak marah? Itu adalah bingkai kenang-kenangan terakhir dari kakeknya. Lalu aku harus bagaimana? Bagaimana kamu minta maaf secara langsung? Kamu tahu kan, Maya tidak bisa berlama-lama marah. Tapi aku takut dia masih marah. Percayalah, niat baikmu pasti akan diterima. Loh, itu Maya. Maya, Ada apa, Din? aku mau minta maaf tentang yang kemarin. Ya, tidak apa-apa, Din. Aku juga minta maaf ya karena sudah mengacuhkanmu. Ini, ku harap ini bisa untuk menjadi gantinya. Oh ya, terima kasih, Din. Jadi sekarang kita sudah baikan. Ayo, nih. Ya, rangkulan dong. Baru-baru kan, Din. Ini dramanya ceritanya tentang apa? Tentang kado maaf untuk sahabat. Iya, siapa yang salah tadi? Kenapa salahnya? Gara-gara harus aku menikahinya. Iya. Terus sudah minta maaf? Sudah. Sudah dimaafkan? Sudah. Ya, kalau ada yang salah kita harus memaafkan. Kesimpulannya adalah kita harus saling memaafkan karena semua manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga kita mempunyai hati yang sabar dan selalu memaafkan orang lain. Amin. Segitu dulu presentasi dari kami. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok 1, keren sekali. Wow, kece, keren. Selanjutnya, kelompok 2, silakan mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas. Pernahkah kamu berbuat salah kemudian meminta maaf kepada seseorang atas kesalahanmu? Ceritakan pengalamanmu saat meminta maaf dan jelaskan apa kesalahanmu dan bagaimana sikap orang yang kamu sakiti. Saya pernah menyembunyikan barang teman saya dan lupa mengembalikannya. Lalu keesokan harinya saya baru ingat dan mengembalikannya sambil meminta maaf kepada teman saya dan sikap teman saya sedikit marah namun tetap memaafkannya. Nomor 2. Pernah. Waktu itu ceritanya apa?
menyembunyikan barang pengacara. Iya. Terus kamunya Meminta maaf. sudah minta maaf? Sudah dimaafin? Sudah. Lanjut. Nomor 2, bagaimana perasaanmu saat meminta maaf? Dan bagaimanakah seharusnya adab meminta maaf kepada orang yang kita sakiti? Merasa bersalah dan menyesal atas kesalahan yang kita lakukan. Adab yang seharusnya adalah mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, jangan mencari alasan, dan kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Yang ketiga, kita akan menampilkan drama Aku Memaafkanmu. Iya, silakan dipersiapkan. Biar semangat kan depannya dulu dong. Kelompok 2 akan menampilkan drama yang lain. Kelompok 2 kali kelompok 2. Yeay. Silakan. Aku nggak mau tahu, kamu yang harus ganti. Apa enak aja kamu yang baca dan kamu yang pinjam, ya kamu yang harus mengganti. Tapi kamu yang tumpahkan airnya ke bukunya. Tapi aku nggak sengaja. Sudah, kamu balas saja. Kita kan sudah berkawan sejak lama. Hanya masalah sepele. Jadi kita maafkan saja. Aku ogah minta maaf. Oke, aku yang salah, aku minta maaf. Kamu maafin aku. Oke, aku juga minta maaf. Alhamdulillah persahabat kita masih sampai masih terpelihara. Intinya dramanya apa? Harus saling memaafkan. Ya, harus saling memaafkan ya. Kalau ada yang salah, kita maaf. Oke, kita sekali lagi. Terima kasih. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pernahkah kalian disakiti kemudian orang yang menyakitimu meminta maaf atas kesalahannya? Ceritakan pengalamanmu saat memberi maaf dan jelaskan apa kesalahan temanmu dan bagaimana sikap terhadap orang yang menyakiti. Pernah pada saat teman saya menyakitiku, mereka mengajak nama orang tuaku, lalu mereka meminta maaf kepadaku. Mereka berkata, aku meminta maaf telah menyakitimu, aku menyesal. Bagaimana perasaanmu saat memberi maaf dan bagaimana seharusnya adab memberi maaf kepada orang yang telah menyakitimu? Sakit hati, lalu memaafkan dengan tulus dan tidak menyimpan rasa dendam. Selanjutnya kami akan menampilkan drama. Ya, tepuk tangan. Kita lihat drama dari kelompok 3. Yel-yelnya dulu, Bu. Yel-yel. Silakan yel-yelnya dulu. Ayo. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira kami kelompok 3. Kami selalu semangat dan terus selalu kompak. Oke. Ya, tepuk tangan. Iya. Okta, kok muka kamu merah kayak kepiting rebus? Jangan begitu dong, aku kan gak suka. Santai aja Okta, kan aku cuma bercanda. Bercanda kok sampai segitunya, kamu gak mikirin perasaan aku. Okta mau kemana? Kan aku cuma bercanda. Azel, aku tahu kamu cuma bercanda, tapi kadang bercandaanmu itu menyakiti perasaan orang lain. Tapi kan aku tidak bermaksud buat menyakiti Okta. Okta, aku minta maaf ya, aku memang salah. Dan tidak seharusnya aku seperti itu sampai menyebut kamu kepiting rebus. Aku tahu kok kamu punya rasa percaya diri. Iya, Zel, aku juga minta maaf ya. Seharusnya aku tidak marah padamu. Nah, gitu dong kan. Kalau saling memaafkan kan itu baik. Ya benar, kita harus saling mendukung bukan saling menyakiti. Iya, jadi sekarang kita bisa main lagi kan? Bisa. Kesimpulan dari cerita tadi adalah pentingnya memaafkan dan saling maaf. Pentingnya juga untuk menjaga lisan. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Tadi kalian luar biasa sekali penampilannya, dramanya keren-keren semua. Coba Ibu pengen tahu gimana drama dari kelompok 1 itu, silahkan disimpulkan dan diceritakan bagaimana. Jadi drama yang baru saja kelompok kita tampilkan adalah judulnya adalah Kado Maaf untuk Sahabat. Isinya tentang seorang gadis yang ceroboh. Dina berbuat salah kepada Maya, seperti menjatuhkan bingkai foto pemberian kakeknya. Alhasil Maya pun marah. Kemudian Dina meminta maaf dan menggantinya. Jadi kesimpulannya adalah dari drama itu, kita harus menjaga sikap dan jangan ceroboh. Kita tidak boleh egois. Kita harus saling memaafkan. Karena semua orang tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Dilanjut untuk kelompok 2, silahkan.
Judulnya tentang Aku Memaafkanmu. Dramanya tentang teman yang saling memaafkan dan mengingatkan untuk tidak ceroboh. Kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau kita punya salah atau teman kita yang punya salah, kita harus saling memaafkan, maupun hal kecil atau hal besar. Iya, hal kecil ataupun hal besar kita harus saling memaafkan. Ada lagi? Gak ada. Tidak? Cukup semuanya? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Tidak, oke. Dilanjut kelompok 3. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, kita beralih ke kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok 3, silahkan. Drama kesalahpahaman di taman bermain adalah Azel anak yang suka bercanda dan Okta adalah anak yang mudah tersinggung. Nah, dari situ kesimpulannya adalah harus menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan saling memaafkan agar hidup kita tetap damai. Sudah? Sudah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Dari materi yang kita pelajari, intinya adalah kita harus menjadi orang yang saling memaafkan. Untuk yang punya salah, jangan malu untuk meminta maaf. Dan yang disalahi, jangan gengsi untuk memberi maaf. Dan untuk lebih menguatkan pemahaman kalian lagi, coba kalian buka halaman 57. Di situ ada assessment ya. Ibu tanya di kelompok 1. Definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul? Betul. Teman-teman betul nggak? Betul. Betul, ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf itu artinya adalah menghapus rasa dendam yang mengganjal di hati. Kemudian kelompok 2, Ibu mau bertanya. Kalau tadi definisi maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok 2. Definisi maaf menurut Al-Quran itu apa? Silahkan jawab kelompok 2. Jawab dalam waktu 30 detik. Apa? Menghapuskan rasa dendam di hati. Betul teman-teman? Betul. Betul, iya. Maaf menurut Al-Quran itu adalah berasal dari kata apa? Al-afu. Al-afu artinya? Menghapuskan. Apa yang dihapuskan? Kesalahan. Apa yang dihapuskan? Rasa dendam. Rasa dendam dari hati. Oke. Selanjutnya kelompok 3, Ibu ingin bertanya. Ini ada soal cerita yang nomor 5 ya. Seseorang hidupnya penuh dengan maksiat. Hampir tidak pernah beramal soleh. Ia meninggal 1 bulan setelah menganiaya tetangganya. Sedangkan ia belum sempat menyatakan penyesalan. Saudara-saudaranya pun tidak ada yang menyatakan penyesalan untuknya. Menurut sabda Rasulullah SAW yang tadi kita pelajari, masih ingat? Apa yang akan terjadi dengan orang tersebut di akhirat nanti? Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Menanggung dosa-dosa orang yang dianiaya. Ya, kenapa begitu? Karena belum sempat meminta maaf. Karena belum sempat meminta maaf. Jadi dosa orang yang dianiaya akan dialihkan kepada dia seperti itu. Betul teman-teman? Betul. Betul nggak? Oke, sudah paham semua ya? Betul jawabannya, tepuk tangan dong buat kita semua. Jawabannya keren semua, bagus semua. Dari semua pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, semoga kita menjadi orang yang pemaaf dan mudah meminta maaf. Mari kita untuk saling memaafkan, memberi maaf, dan jangan malu meminta maaf. Untuk minggu depan kita belajar tentang makanan halal dan haram ya. Nanti kalian pelajari dari buku elektronik ya, yang Ibu kirim di grup. Ya. Di pembelajaran hari ini sudah lega semua ya, sudah paham semua ya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
Ya, terima kasih. Semoga kita sehat selalu, bisa bertemu di pertemuan selanjutnya.